Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Lukman pada kesempatan hari ini. Kita akan bersama-sama untuk mendalami materi akidah akhlak. Dalam kesempatan ini kita akan fokus pada masalah akidah terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak, mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sehat walafiat. Kalau kalian sudah hadir, nanti silakan menuliskan daftar kehadiran kalian. Bagi yang belum, tolong teman-teman bisa jadi sukarelawan mengingatkan teman yang lain supaya bisa sama-sama mengikuti pembelajaran kita yang terkait dengan tema iman kepada hari akhir. Pada waktu di kelas 11, kalian materi akidah sudah diajarkan. Di kelas 10 juga sudah diajarkan. Tentu kalian masih ingat di kelas 10 materi akidah itu diawali dari pertama iman kepada Allah. Kemudian dilanjutkan iman kepada malaikat. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari iman kepada Rasul. Kemudian pada semester yang berikutnya dikaji juga iman kepada kitab. Nah, oleh karena itu pada kesempatan di semester ganjil kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, kalian dalam hidup dan kehidupan ini sekali-kali coba mengamati fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Oke? Contoh apa? Di sekitar kita seringkali kita melihat, menyaksikan, atau paling tidak mendengarkan berita tentang kematian seseorang. Ya. Kemudian lagi, mungkin kalau tidak di sekitar kita, kita bisa mendengar lewat media. Ya, media televisi, media sosial dan sebagainya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ya, kemarin ada bencana banjir bandang. Di mana? Nah, Sulawesi. Ya, banjir bandang. Ada gempa bumi. Beberapa tahun yang lalu ada tsunami. Kemudian ada juga erupsi Gunung Merapi. Ya. Yang semuanya itu menelan korban jiwa yang cukup banyak, korban materi yang cukup luar biasa, gitu kan? Nah, masih ada sejumlah kejadian yang lain. Sebagai seorang mukmin, kita meyakini tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah. Artinya semua kejadian apapun itu semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu keyakinan ini yang harus dipelihara. Keimanan ini yang harus dipelihara, dijaga, diperkuat. Sampai akhirnya betul-betul melahirkan sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sadarkah kalian kalau tadi kalian sebagai pengamat ya, pengamat fenomena yang ada di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya adalah sadarkah kalian kalau fenomena-fenomena tadi itu
menimpa diri kalian sendiri. Ya, menimpa diri kita sendiri. Kematian yang tertimpa diri kita yang mati gitu. Atau kejadian-kejadian yang luar biasa tadi itu ternyata salah satunya menimpa diri kita. Nah, setelah mengamati seperti itu, merenungi seperti itu, ya, maka sampailah pada satu kesimpulan bahwa ternyata hidup itu tidak ada yang abadi. Hidup di alam dunia itu tidak ada yang abadi. Ternyata semua manusia akan mengalami proses yang sifatnya fana, kehancuran. Kejayaan apapun yang berhasil dibangun oleh manusia di dalam kehidupan di dunia ini, pada akhirnya akan mempunyai waktu kadaluarsa dan berakhir. Tidak ada yang langgeng, ya, tidak ada yang langgeng. Jadi kematian dan kehancuran hidup dunia bukanlah sesuatu yang ditakuti, karena semuanya pasti akan tertimpa, cepat atau lambat, ya, cepat atau lambat. Dan tetapi sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus meyakini bahwa kematian, kehancuran hidup dunia itu bukan akhir segala-galanya. Karena dalam akidah kita mengimani, meyakini bahwa setelah kematian manusia, setelah kehancuran alam semesta ini, nanti kita akan memasuki fase kehidupan yang baru, yaitu ada kehidupan lagi yang sifatnya lebih kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Nah, ada apa dalam kehidupan akhirat itu? Inilah yang nanti akan kita bahas. Ada serentetan peristiwa yang nanti akan dilalui oleh manusia, siapapun mereka, pasti nanti akan mengikuti proses fase demi fase dalam perjalanan menuju kehidupan yang terakhir, yaitu dipilah, ya, akan terpisah manusia, ada yang menempati surga, ada yang menempati neraka. Nah, tentang surga dan neraka itu nanti akan kita bahas di semester terakhir dalam proses pembelajaran kalian di kelas 12. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian hari akhir. Ya. Jadi peristiwa hari akhir dalam Al-Quran disebut dengan macam-macam istilah atau nama. Ya. Ada istilah dalam Al-Quran menyebut hari akhir itu al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam kehidupan dan hidup makhluk di dunia ini. Ini yang sering kemudian disebut dengan hari kiamat. Di mana pada hari itu seluruh alam semesta akan hancur setelah ditiupkannya terompet atau sangkakala oleh malaikat dari tiupan yang pertama. Seluruhnya akan hancur. Seluruh makhluk yang hidup, manusia, hewan, malaikat, jin, dan seterusnya, semuanya akan mengalami proses kehancuran. Yang kedua, hari akhir mempunyai makna alam akhirat. Ya. Apa alam akhirat itu? Yaitu terjadinya kehidupan yang kekal setelah kehidupan di alam dunia ini berakhir.
dengan rangkaian peristiwa yang tadi sudah saya sebutkan. Mulai dari proses kehancuran alam seluruh isi alam ini akan hancur, ya. Kemudian manusia akan memasuki fase kebangkitan yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya kembali manusia dari kematiannya. Kemudian ada lagi yaumul hasyr, di mana manusia akan digiring oleh malaikat menuju ke padang mahsyar. Lalu di sana manusia seluruhnya tanpa kecuali di alam mahsyar itu nanti akan melalui proses yang namanya hisab. Hisab artinya proses perhitungan seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia. Yang baik akan diperiksa kebaikannya, yang buruk akan diperiksa pula keburukannya, untuk selanjutnya akan memasuki fase wazn, yaitu penimbangan. Penimbangan seluruh amal yang sudah dilakukan oleh manusia ketika mereka menempati alam dunia. Nah, di dalam penimbangan itu nanti kita akan mengetahui, ya, perbandingan antara perbuatan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Dari sanalah nanti akan diberlakukannya tentang jaza. Ya, jaza itu apa? Yaitu pembalasan. Ada yang mendapatkan pembalasan atas kebaikannya yang lebih dominan, yaitu surga atau jannah. Ada pula jaza itu dalam bentuk siksa api neraka sebagai akibat dari, ya, konsekuensi dari banyaknya amal keburukan yang lebih dominan dibandingkan dengan amal kebaikan manusia. Anak-anak sekalian, jadi peristiwa hari akhir ini harus kita tanamkan kuat-kuat sebagai sebuah keyakinan yang pasti akan terjadi. Tidak bisa diragukan. Semua manusia akan menjumpai hari tersebut. Tidak ada manusia yang terlewatkan. Ketika kejadian hari akhir itu berlangsung, tidak ada satupun manusia yang terlewatkan. Ya, bagi Allah bukan sesuatu yang sulit membangunkan kembali manusia yang sudah mati. Bagaimanapun pula proses kematiannya, baik mati secara biasa maupun kematian yang disebabkan oleh berbagai macam musibah. Kebakaran misalnya, sehingga tubuh menjadi arang, debu, bahkan kecelakaan misalnya, sehingga di antara anggota tubuh ini terpisah-pisah, hancur bahkan, atau kecelakaan di lautan, kecelakaan di atas kapal terbang yang kemudian terbakar di atas, jatuh ke tengah lautan, atau kapal yang berlayar kemudian tenggelam, dan sebagainya. Bagi Allah seluruh proses kematian itu oleh Allah tetap bisa semuanya dibangkitkan kembali. Nah, anak-anak, setelah dibangkitkan, setiap jiwa yang harus kita ingat dan kita yakini akan dihisab, akan diperhitungkan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, siapa yang kebaikannya melebihi keburukannya, maka dialah yang nanti akan mendapatkan haknya
dari Allah. Jadi hak manusia merupakan kewajiban Allah. Jadi wajib bagi Allah nanti akan memasukkannya ke dalam surga. Begitu sebaliknya, bagi manusia yang amal keburukannya lebih mendominasinya dalam kehidupan itu dibandingkan dengan kebaikannya, maka dia akan diganjar oleh Allah dengan kehidupan yang penuh siksaan pada waktu dia menempati neraka. Anak-anak sekalian, itu beberapa hal yang kita kaji pagi ini. Untuk selanjutnya kalian coba kalian buka Al-Qur'an, ya, dibuka Al-Qur'an, carikan satu potong ayat atau surat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, ya, tentang kejadian hari akhir. Tolong ayat itu kalian buka, kalian baca, kalian tulis, kalimat kalian pahami isi atau terjemahannya terlebih dahulu, kemudian dieksplorasi apa saja isi kandungan yang terdapat di dalam ayat yang tersurat tersebut. Di sana ada banyak inspirasi di dalam ayat itu, ya, sekalipun tidak tersurat, tapi secara tersirat di sana ada inspirasi-inspirasi yang harus dijadikan sebagai peringatan kita, tuntunan kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang abadi dalam kehidupan di akhirat nanti. Anak-anak, sementara itu nanti bisa disambung untuk pendalaman materi pada pertemuan yang berikutnya. Silakan untuk ditindaklanjuti dengan membuka Al-Qur'an sebagai tugas dari kalian semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan oleh Pak Lukman pada kesempatan ini menjadi referensi bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Kalau ditimbang-timbang anak-anak, seharusnya takut pada hari akhir itu lebih mencekam dibandingkan takut dengan COVID-19. Kan tetapi kalian tidak boleh berpikir seperti itu. Karena COVID-19 itu ada, nyata adanya. Maka kita tetap harus waspada. Mengoptimalkan ikhtiar, menghindarkan diri kita dari keterjangkitan wabah yang sudah menjadi pandemi ini menimpa seluruh permukaan bumi ini, sehingga kita terselamatkan oleh Allah dari wabah yang mencekam tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, mari kita selalu bersiap-siap bahwa kita tidak mustahil akan terkena musibah tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita mempunyai satu harapan, ajal pasti menjemput kita. Ajal pasti. Tidak ada orang yang kebal dan tidak dijemput oleh ajal. Maka kita bermohon pada Allah dan selalu berikhtiar maksimal ketika ajal menjemput kita nanti. Semoga kita semuanya dijemput oleh Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Akhirnya Pak Lukman mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, dan kalian apabila kurang jelas dan ingin mendalami materi ini, silahkan nanti berkomunikasi langsung lewat WhatsApp ataupun dengan media-media yang lainnya. Yang jelas bahwa wabah
Ya, pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi kalian dari semangat untuk belajar. Karena belajar adalah untuk masa depan, dan mari kita juga sadari bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.